Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Valentina Iman Putri dari kelompok 7 dengan NIM F1G1200011 jurusan Ilmu Komputer Fakultas MIPA. Langsung saja, saya akan menjelaskan tentang dasar-dasar jaringan. Jaringan adalah sebuah sistem yang berhubungan dengan komunikasi antara dua manusia atau mesin. Pengertian lain dari jaringan adalah sebuah sistem yang saling berhubungan dengan sistem lainnya, yang bekerja bersama-sama untuk mencapai satu tujuan yang sama. Fungsi jaringan adalah untuk berbagi sumber daya yang dimiliki dan untuk berkomunikasi secara elektronik. Sebuah jaringan biasanya terdiri dari dua atau lebih komputer yang saling berhubungan. Telekomunikasi bisa diartikan sebagai pertukaran informasi antara dua pihak, yaitu pihak pengirim dan pihak penerima, di mana terdapat jarak di antara keduanya. Pertukaran informasi melalui jaringan berbasis komputer bisa dalam bentuk apapun, seperti suara, data, gambar, teks, audio, dan video. Saat jaringan komputer, jaringan membantu mempertahankan informasi agar tetap handal dan up-to-date. Sistem penyimpanan data yang dikelola dengan baik memungkinkan banyak pengguna mengakses data dari berbagai lokasi yang berbeda dan membatasi akses ke data sewaktu sedang diproses. Konsep jaringan berdasarkan letak geografis, yaitu antara lain LAN, MAN, WAN. Yang pertama yaitu LAN, Local Area Network. LAN adalah jaringan komputer yang jaringannya hanya mencakup wilayah kecil. 2. MAN, Metropolitan Area Network. MAN adalah suatu jaringan dalam suatu kota dengan transfer data berkecepatan tinggi yang menghubungkan berbagai lokasi seperti kampus, perkantoran, pemerintah, dan sebagainya. Jaringan MAN adalah gabungan dari beberapa LAN. 3. WAN, Wide Area Network. WAN adalah jaringan komputer yang mencakup area yang besar. Sebagai contoh yaitu jaringan komputer antar wilayah, kota, atau bahkan negara. Atau dapat didefinisikan sebagai jaringan komputer yang membutuhkan router dan saluran komunikasi publik. Topologi jaringan terbagi atas 5, yaitu topologi bintang, topologi cincin, topologi bus, topologi pohon, dan topologi mesh. Yang pertama, topologi bintang merupakan bentuk topologi jaringan yang berupa konvergensi dari node tengah ke setiap node atau pengguna. 2. Topologi cincin adalah topologi jaringan di mana setiap titik terkoneksi kedua titik lainnya, membentuk jalur melingkar membentuk cincin. 3. Topologi bus adalah kedua ujung jaringan harus diakhiri dengan sebuah terminator. 4. Topologi pohon disebut juga sebagai topologi jaringan bertingkat. 5. Topologi mesh menerapkan hubungan antar sentral secara penuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lode Harjiman dari kelompok 7 dengan NIM F1G1200045. Di sini saya akan menjabarkan atau menjelaskan sedikit tentang materi makalah kami, yakni surat elektronik. Surat elektronik di sini merupakan media untuk mengirim pesan melalui jalur internet. Fungsinya tak lain untuk mengirimkan pesan, baik berupa gambar, teks, bahkan video ke suatu alamat email yang akan dikirimkan. Adapun beberapa fungsi atau manfaat dari penggunaan surat elektronik ini, yaitu pertama, mengirim dan menerima pesan. Kedua, mengirim dan menerima pesan dari segala format, seperti file, dokumen, foto, video, dan audio. Ketiga, sebagai identitas diri. Keempat, untuk mendaftarkan diri di berbagai situs. Kelima, sebagai media pemasaran. Meskipun terdapat segudang manfaat yang ditawarkan dari surat elektronik ini, namun ada juga beberapa kelemahannya, yaitu salah kirim alamat email ke email lain. Kedua, dapat menjadi sarana penyadapan. Ketiga, pemalsuan identitas. Keempat, kebanjiran email yang berisikan sampah berupa iklan komersial. Kelima, respon lambat sebab tidak semua orang intens dalam membuka email. Adapun beberapa jenis surat elektronik dari segi mekanisme dibagi menjadi 3, yaitu pop mail,
email forwarding, dan email berbasis web. Sedangkan dari segi format isinya dibagi menjadi dua, yakni plain text dan HTML atau Hypertext Markup Language. Dan dalam mengirimkan email, kita harus punya etika, dan beberapa etika yang perlu diterapkan ketika hendak mengirimkan email, yaitu pertama, salam pembuka, memperkenalkan diri. Ketiga, tidak berbasa-basi, langsung ke dalam pokok permasalahannya. Keempat, yakni menjawab semua pertanyaan. Kelima, lakukan pengeditan. Enam, menggunakan subjek yang sesuai. Ketujuh, mengatur prioritas. Kedelapan, menghapus pesan reply yang tidak perlu. Kesembilan, jangan meneruskan email secara berantai. Dan 10, menghormati privasi orang lain. Dan itulah beberapa penjelasan singkat tentang surat elektronik. Sekian, terima kasih. Saya atas nama Ibu Adha, kelompok 7 dengan handbook F1G1 241. Di sini saya akan menjelaskan tentang telekonferensi dan pesan instan. Nah, di mana telekonferensi adalah pertemuan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang dilakukan melewati telepon atau koneksi jaringan. Pesan instan dalam bahasa Inggrisnya yaitu instant messaging adalah sebuah teknologi internet yang memungkinkan para pengguna dalam jaringan internet untuk mengirimkan pesan-pesan singkat secara langsung pada saat yang bersamaan atau real time dengan menggunakan teks kepada pengguna lainnya sedang terhubung ke jaringan yang sama. Konsep yang dilakukan oleh teknologi ini muncul pada awal-awal pengembangan sistem operasi Unix dan jaringan internet. Para pengguna yang sudah masuk log dapat mengirimkan perintah berupa talk, word, dan finger untuk melihat siapa saja yang sudah masuk log dan akhirnya mengirimkan pesan singkat kepada mereka. Istilah pesan instan atau instant messaging saat ini pada umumnya mengacu kepada sebuah teknologi yang dipopulerkan oleh Amerika, yang kemudian diikuti oleh Yahoo Messenger, Google, dan Microsoft, Windows Live Messenger, dan perusahaan-perusahaan lainnya. Perkembangan instant messaging diawali ketika mulai maraknya orang menggunakan teknologi secara online pada awal tahun 1990, ketika orang-orang mulai meluangkan banyak waktu untuk mengakses internet. Di Indonesia sendiri, pengguna email cukup banyak. Umumnya mayoritas pengguna berasal dari kaum pelajar dan mahasiswa. Menjamurnya piranti lunak seperti MiG-33, eBuddy, dan lain-lain membuat para penggemar email semakin dimanja. Provider telepon genggam seperti Telkomsel pun telah memberikan fitur kepada para pelanggan mereka untuk beremail. Selain itu juga, layanan SMS premium seperti cetan, date, yang iklannya cukup sering beredar di televisi. Email pada cetan berbeda dengan email lainnya karena ia berbasis teknologi SMS, tidak seperti email lain yang berbasis koneksi internet. Saya akan membawakan materi mengenai penggunaan instant messaging. Penggunaan instant messaging ini dapat dilakukan melalui langkah-langkah berikut ini. Yang pertama adalah, jika komputer Anda belum memiliki piranti lunak IMEI, maka Anda harus mengunduh piranti lunak IMEI terlebih dahulu. Yang kedua, setelah piranti lunak berhasil diunduh, Anda harus menginstalnya. Yang ketiga, setelah piranti lunak IMEI ada di komputer Anda, bukalah piranti tersebut. Yang keempat, begitu Anda terhubung dengan servers, Anda dapat mengetik nama dan password. Jika ini pertama kalinya Anda terhubung, Anda harus melakukan pendaftaran terlebih dahulu untuk memperoleh akun yang dapat digunakan sebagai langkah awal Anda menggunakan fasilitas ini. Ketika servers melakukan verifikasi terhadap nama dan password Anda, maka Anda sudah tercatat sebagai member atau pengguna fasilitas ini. Langkah kelima yaitu, setelah itu, komputer Anda secara otomatis akan mengirimkan data kepada server berisi informasi koneksi yang ada pada komputer yang Anda gunakan atau berupa IP address dan number of ports. Yang keenam, lalu server akan membuat file secara temporary yang akan mengkoneksikan informasi untuk Anda dan list konteks yang Anda miliki.
Lalu akan dilakukan pensinkronisasian dengan para pengguna yang ada dalam konteks list Anda dan akan menandai para pengguna yang sedang online. Langkah ketujuh, kemudian Anda dapat mengklik nama orang yang sedang online tersebut dan sebuah halaman akan terbuka sehingga Anda dapat menuliskan pesan dan Anda dapat mulai percakapan. Langkah ke-8, ketika percakapan Anda telah selesai, Anda dapat menutup halaman percakapan Anda dan Anda dapat mengakhiri koneksi serta keluar dari aplikasi tersebut. Pada saat yang bersamaan, akun Anda mengirimkan pesan pada servers untuk mengakhiri sesi Anda. Servers akan mengirimkan pesan kepada setiap rekan Anda bahwa Anda telah ada dalam kondisi logged off, sehingga para pengguna IME yang sedang online dan berada di konteks list Anda mengetahui Anda telah tidak terhubung lagi. Dapat juga disebut offline. Baiklah, itu saja dari saya. Perkenalkan, nama saya Helmi Adam dari kelompok 7 dengan NIM F1G1 239. Saya akan menjelaskan tentang teknologi. Teknologi atau dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah information technology adalah istilah umum untuk teknologi. Apapun yang membantu manusia dalam membuat, mengubah, menyimpan, mengkomunikasikan atau menyebarkan informasi. Teknologi menyatukan kombinasi dan komunikasi berkecepatan tinggi untuk data, suara dan video, contohnya dari teknologi informasi. Bukan hanya berupa komputer pribadi, tetapi juga telepon, TV, peralatan rumah tangga elektronik, dan peranti genggam, misalnya ponsel. Dalam konteks bisnis informasi teknologi, Association of America menjelaskan pengolahan, penyimpanan, dan penyebaran vokal informasi bergambar teks dan numerik oleh mikroelektronikal berbasis kombinasi. Komputasi dan telekomunikasi, istilah dalam pengertian modern, pertama kali muncul dalam sebuah artikel 1958 yang diterbitkan oleh Harvard Business Review, di mana penulisan Living dan Whistler berkomentar bahwa teknologi baru belum memiliki nama tunggal yang sistem informasi global, skala besar, basis pengetahuan, dan lain. Pada awal sejarah, manusia bertukar informasi melalui bahasa. Maka bahasa adalah teknologi. Bahasa kemungkinan seseorang memahami informasi yang disampaikan oleh orang lain, tetapi tidak bertahan secara lama, karena setelah ucapan itu selesai, maka informasi yang berada di tangan si penerima itu akan dilupakan dan tidak bisa disampaikan. Selain itu, jangkauan suara juga terbatas. Setelah itu, teknologi menyampaikan informasi berkembang melalui gambar. Dengan gambar, jangkauan informasi bisa lebih jauh. Gambar ini bisa dibawa dan disampaikan kepada orang lain. Selain itu, informasi yang ada akan bertambah lebih lama. Beberapa gambar peninggalan zaman purba masih ada sampai sekarang, sehingga manusia sekarang dapat mencoba memahami informasi yang ingin disampaikan pembuatnya. Ditemukan alfabel dan angka Arabik memudahkan secara penyampaian informasi yang lebih efisien dari cara yang sebelumnya. Suatu gambar yang mewakili suatu peristiwa dibuat dengan kombinasi alfabel atau dengan penulisan angka seperti MCM XL 111 diganti dengan 1943. Teknologi dengan alfabel ini memudahkan dalam penulisan informasi itu. Kemudian, teknologi percetakan memungkinkan pengiriman informasi lebih cepat lagi. Teknologi elektronik seperti radio, televisi, komputer mengakibatkan informasi menjadi lebih cepat tersebar di
tepat di area yang lebih luas dan lebih lama tersimpan. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.